tahiyatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Hikmah Sunda, guru-guru saya, tengku-tengku saya, ayahanda-ayahanda saya, mohon bimbingannya. Saya berdiri tidak untuk mengajarkan, hanya sekedar ingin sedikit berbagi. Apabila nanti ada yang salah, mohon dikoreksi agar menjadi bahan pembelajaran bagi saya pribadi khususnya dan bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah jurnal penelitian yang dibuat oleh seorang mahasiswa dari Jepang. Dia meneliti tentang negaranya sendiri, yaitu negara Jepang. Yang kita ketahui, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Jepang itu merupakan salah satu negara yang paling maju di Asia. Dalam bidang teknologi, produk-produk Jepang itu diakui oleh dunia. Bahkan mungkin jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah hari ini itu berangkat pakai Honda ya Pak ya, pakai Honda dan sebagainya. Maka kita ketahui negara Jepang ini merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia, terutama di bidang teknologi. Namun di dalam risetnya, dalam penelitiannya, akademisi ini berkata, Jepang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena diprediksi tahun 2040, berarti sebentar lagi, sekitar 16 tahun lagi. Tahun 2040 kalau seandainya Jepang masih menggunakan pola hidup yang seperti ini, yang saat ini mereka kerjakan, maka bisa dipastikan tahun 2040 penduduk Jepang atau manusia Jepang sudah tidak ada lagi di dunia. Gaya hidup apa yang mereka praktekkan? Masyarakat Jepang yang laki-laki disebut dengan workaholic. Mereka gila dengan pekerjaan, Bapak Ibu. Mereka itu kalau kerja semangatnya luar biasa. Shift kerja di Jepang itu durasinya 16 sampai 18 jam sehari. Maka orang-orang Jepang itu punya semangat kerja yang cukup tinggi, sehingga di balik kemajuan itu semuanya, di balik semangat kerja mereka yang tinggi, tujuannya apa? Mereka kepingin hidup mapan, hidup senang, dan gak mau hidup susah. Terbentuklah sebuah mindset dalam pandangan orang Jepang adalah mereka tidak mau menikah. Bapak-bapak sudah menikah ya Pak ya? Ada niat mau nikah lagi Pak? Nah itu kita orang Indonesia. Sudah punya satu kepingin dua, sudah punya dua kepingin tiga, sudah punya tiga kepingin empat. Kalau mau nambah, ceraikan dulu satu, baru nikah lagi yang kelima. Itu kita orang Indonesia. Tapi orang Jepang sebaliknya, mereka nggak mau nikah. Kenapa? Dalam pandangan orang Jepang, nikah itu buang-buang waktu. Daripada saya cari uang, ngasih makan ini seorang perempuan yang saya tidak tahu siapa dia, saya kasih makan seorang anak, walaupun itu anak saya, itu sama saja dengan buang-buang waktu. Itu pandangan orang Jepang. Sehingga terbentuklah sebuah sosial masyarakat, laki-laki Jepang, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mereka lebih memilih untuk tabattul, menjomblo seumur hidup daripada menikah. Dampak yang terjadi apa? Ketika laki-laki matang di Jepang tidak menikah, maka perempuan-perempuan Jepang tidak disentuh. Karena mereka nggak mau menikah.
Dampak yang paling parah apa? Kita bertanya, bagaimana lantas orang-orang Jepang? Maka tadi gara-gara kemajuan teknologi mereka, laki-laki mapan di Jepang ketimbang menikah dengan perempuan beneran, menghabiskan uang, mereka lebih memilih untuk apa? Membeli, mainan seks, kemudian memuaskan birahinya dengan mainan seks tersebut. Dampak berikutnya, gara-gara laki-laki Jepang nggak mau menikah, perempuannya apa yang terjadi? Mereka tidak disentuh. Karena perempuannya tidak tersentuh, maka hari ini, mohon maaf Bapak Ibu, bahasanya agak sedikit frontal, Jepang adalah salah satu negara yang mereka itu sangat aktif di dunia pornografi. Tingkat produksi pornografi di Jepang itu dalam sehari bisa 24.000 video yang mereka buat. Kenapa perempuan-perempuannya mau menjadi, menjadi pelaku di dunia pornografi tersebut? Gara-gara tadi tidak disentuh oleh laki-lakinya. Nah, maka inilah yang terjadi ketika orientasi kehidupan mereka mencari dunia. Sebaliknya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf kembali saya katakan, kita ambil contoh salah satu negara Islam yang memang taatnya luar biasa. Negara apa? Negara Pakistan. Negara dengan penduduk umat Islam terbanyak ketiga di dunia setelah Indonesia dan juga Afghanistan. Pakistan ini taatnya sama Allah luar biasa. Tingkat religiusitas mereka itu tingginya luar biasa. Mereka siap tumpah darah demi agama. Ada yang menghujat Islam mereka perangi. Maka kita akan mengenal Pakistan itu disebut dengan negara ranjau. Karena dalam pandangan mereka, bunuh diri itu baik, sebagian dari mereka, tidak semua. Maka kalau kita lihat berita di koran itu, bom bunuh diri terjadi di masjid, bom bunuh diri terjadi ketika peringatan Maulid, bom bunuh diri terjadi ketika peringatan Isra Mi'raj. Terjadinya di mana? Pakistan. Kenapa? Saking taatnya mereka sama Allah, mereka berpandangan, saya lebih bagus cepat-cepat mati. Saya ledakkan diri saya di tengah orang-orang kafir, sehingga ketika saya mati, saya diberikan 72 bidadari di dalam surga. Apa yang ingin kita sampaikan? Ini dua realita kehidupan kita. Ada yang terlalu mengejar dunia sehingga hidupnya rusak. Sebaliknya, mohon maaf, ada yang terlalu mengejar akhirat, kadang-kadang jatuh salah paham dalam memahami agama. Maka di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Michael H. Hart berkata, manusia yang paling berpengaruh di dunia sepanjang masa itu peringkat pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang profesor sejarah. Apa bedanya profesor sejarah dengan ahli sejarah biasa? Kalau profesor sejarah dia mengungkapkan fakta. Maka fakta yang dia ungkapkan, dia berkata, dia bukan orang Islam. Ketika saya memilih Muhammad menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia, semua orang pasti nggak setuju. Maka saya akan berkata, Muhammad adalah orang yang paling sukses menyeimbangkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Itu Nabi kita. Maka dipertegas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan di dalam Quran surah Al-Qasas itu ayat 77. Apa yang Allah sampaikan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Walatan nasibaka minad dunya. Ketika diberikan kesempatan hidup, cari untuk bekal akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita bertanya, apa urusan dunia dan akhirat kita itu bisa seimbang? Gak bisa. Apa bisa adil? Gak bisa. Kalkulasi paling sederhana adalah seperti ini. Allah berikan kita waktu sehari semalam itu 24 jam. Maka yang kita gunakan untuk sholat 5 waktu, kalau hitungan sholat kita 1 waktu itu 5 menit, maka bahasa lainnya Allah mengatakan 24 jam waktu yang aku berikan kepada kalian, gunakan 25 menitnya untuk beribadah kepadaku, sisanya terserah melakukan apapun selama tidak dibenci oleh Allah. Bahasa sederhananya. Maka apa bisa adil? Gak bisa. Namun hari ini yang terjadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Allah berikan waktu 24 jam, 25 menit Allah minta untuk kita beribadah kepada Allah. Subuh ini saja orang ketika buka mata itu pikirannya 2. Yang pertama, ya Allah,
Di mana cara saya mencari uang hari ini? Atau orang yang kedua, ya Allah, begitu terbuka matanya, bagaimana caranya agar kehidupan saya lebih baik hari ini? Maka orang-orang yang berpikiran pertama adalah sebelum subuh dia akan bangkit, dia akan pergi ke tempat kerjanya. Tidak semuanya, sebagian dari mereka akan meninggalkan kewajiban sholat subuhnya. Sebaliknya ada orang-orang yang memang ketika bangun pagi, yang pertama dia pikirkan adalah hari ini saya sholat subuh di mana? Di masjid mana saya akan hadir untuk meramaikan rumah Allah. Itu cara berpikir kita hari ini. Maka nggak bisa. Kalau seandainya kita berharap hanya untuk urusan dunia saja tercela, berharap untuk urusan akhirat saja juga nggak boleh. Nabi berapa kali sudah mencela, kita tahu hadisnya itu, mencela 3 sahabat. Pertama, qari'ul Quran, dia ahli Quran. Yang kedua, dia itu adalah orang yang mujahid fi sabilillah, dia orang berjihad. Yang ketiga adalah orang yang dermawan. Tiga-tiganya dicela oleh Nabi dan dikatakan golongan pertama masuk ke neraka. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka beribadah seutuhnya kepada Allah, dia akan dijamin surga. Gak bisa seperti itu. Maka Michael H.R. berkata, Muhammad ini orang yang sukses menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Muhammad mengajarkan kepada kita, ayo kita menuju Allah. Tapi Muhammad juga mengajarkan kepada kita, jangan lupa, kamu punya istri, kamu punya anak, kamu punya keluarga yang harus kamu berikan nafkah kepada mereka. Hari ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon maaf, lagi-lagi saya minta maaf, kita lihat, kan kita baru selesai pemilu ini. Saya kira Bapak Ibu yang aktif di sosmed, melihat video-video banyak caleg yang stres, Pak ya. Banyak caleg yang stres. Tiba-tiba teriak, kembalikan uang saya. Kenapa? Stres. Gak menang. Tim sesnya 500. Kalau kata Pak Salam Pasar Begi, tim sesnya 500, suaranya 300. Jadi apa enggak stres? Tim sesnya 500 orang, tapi suara yang didapatkan 300. Berapa banyak kita lihat hari ini anggota dewan, caleg, bukan anggota dewan, caleg, calon anggota dewan, calon anggota legislatif itu stres. Kenapa? Karena orientasi kehidupannya saya harus bisa mendapatkan semuanya. Inilah yang dikatakan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Thauban, ditakhrij oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan Nabi mengatakan nanti di akhir zaman kalian akan diserang dari berbagai sisi dari orang-orang di luar Islam. Kalian seperti hidangan di atas meja. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah saat itu kami sedikit? Enggak, kata Nabi. Akan tetapi saat itu kalian banyak sekali. Hanya saja kalian seperti makanan di atas meja, ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sana, ditarik ke sana. Maka yang terjadi pada saat itu kalian tidak punya pendirian. Kenapa? Karena pada saat itu kalian ditimpa penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Bapak-bapak cinta sama Allah, Pak. Cinta ya, Pak ya. Sayang sama Allah ya, Pak ya. Rindu sama Allah, Pak. Kalau ketemu Allah sekarang siapa? Sekarang. Detik ini ketemu Allah siap? Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi nggak semua orang bisa jawab. Ketika kita mengatakan cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, ayo ketemu Allah saat ini, nggak siap kita. Kenapa? Tadi ada penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia, benci sama mati. Maka itu di depan saya masih lihat slogan kita untuk Palestina. Rasul kan mengatakan kiblat akhir zaman itu ada di bumi Syam. Salah satunya daerah bumi Syam itu adalah Palestina. Orang Palestina orientasi kehidupannya adalah mereka ingin bertahan hidup, kalaupun mereka meninggal mereka akan syahid. Pertanyaannya, apa level keimanan kita sudah sama seperti mereka? Enggak sama. Ketika kita berkata berangkat, tajak ke Palestina, berangkat, siap berangkat. Siap tumpah darah untuk Palestina, siap berangkat. Begitu datang, ayo kita berangkat ke Palestina perang sampai darah halepah, tak ada kemo. Nanti jujur. Kenapa? Karena level keimanan kita tidak setinggi level keimanan mereka. Yang bisa kita lakukan hari ini berdoa, donasi dan sebagainya. Kalau seandainya sampai kita berperang ke sana, mungkin saat itu level keimanan kita belum seperti orang-orang Palestina. Bisa jadi kenapa? Karena tadi kita masih terikat dengan dunia. Dan kalau kita sudah terikat dengan dunia, maka di situ peradaban kita hancur.
Pandangan terlalu cinta kepada dunia itu disebut dengan materialis. Gaya hidupnya disebut dengan hedonis, yaitu menganggap selama saya dapat materi sebanyak apapun, maka saya akan bahagia. Sebaliknya, ketika saya tidak mendapatkan mobil yang mewah, jabatan yang tinggi, rumah yang megah, maka saya gagal. Itu pandangan materialis. Gaya hidupnya hedonis. Apa itu hedonis? Saya hidup dengan berfoya-foya, bersenang-senang karena harta saya banyak. Dan ini yang menyebabkan peradaban kita hancur. Gara-gara apa? Gak ada keikhlasan niat kita kepada Allah. Gak ada. Maka pertanyaannya, apakah orang mukmin itu harus miskin? Apa kita nggak boleh mengejar dunia? Apakah hidup kita harus susah? Enggak. Rasul menyampaikan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat apanya? Pertama, kuat ingatannya kepada Allah. Yang kedua yang paling penting, kuat keimanannya kepada Allah. Yang ketiga, kuat fisiknya membantu agama Allah. Dan yang keempat, kuat finansialnya. Jadi Bapak Ibu, contoh ya, kita ambil contoh. Saya kira kita udah tahu cerita ini semuanya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, ini kan diberi gelar si tangan emas. Sampai sahabat mengatakan, Abdurrahman bin Auf ini kalau mengangkat sebuah batu, maka di bawah batu itu akan ada kepingan emas. Saking kayanya dia. Tapi Abdurrahman bin Auf ini pernah diberikan shock terapi oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berkata, sini Abdurrahman. Rasul berkata, ada apa wahai Rasulullah? Abdurrahman berkata, ada apa wahai Rasulullah? Saat itu Rasul bilang, kamu paling telat masuk neraka. Paling telat masuk surga. Kenapa? Kata Abdurrahman bin Auf. Rasul menjawab, karena kamu punya banyak sekali harta. Maka dihisapnya paling lama. Maka nanti kamu paling lama masuk surga. Kepikiran Abdurrahman bin Auf. Karena saking kayanya ya Pak ya. Saking kayanya Abdurrahman bin Auf itu kepikiran bagaimana cara menghabiskan uang. Kebalik sama kita. Saking miskinnya gak tahu gimana cari uang. Abdurrahman bin Auf enggak. Karena sudah terlalu banyak uang, bingung dia mau ngabisin uangnya gimana. Maka saat itu dia keliling Madinah. Dia berpikir, gimana caranya saya menghabiskan uang saya? Karena uangnya terlalu banyak. Jadi beliau itu kepikiran susah gara-gara uangnya banyak. Kalau kita susah gara-gara nggak ada uang. Maka pada saat itu ternyata di Madinah pasca perang Tabuk, ketika ikut perang Tabuk rumahnya ditinggal dan rumahnya busuk. Maka saat itu pedagang di pasar Madinah itu memegang kepala semua dan berkata, rugi kita tahun ini. Kenapa? Kurma kita busuk semua. Siapa yang mau beli kurma kita? Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf langsung kepikiran, ini nih bagus nih, akan saya habiskan uang saya di sana. Maka dia beli semua kurma tersebut. Seluruh pedagang yang ada di pasar Madinah bahagia. Memang luar biasa Abdurrahman bin Auf ini. Dia menyelamatkan kita. Kurma-kurma kita yang busuk dia beli semuanya. Abdurrahman bin Auf di satu sisi, alhamdulillah uang saya habis untuk membantu kaum muslim. Tidak berapa lama kemudian datang utusan dari Yaman. Pada saat itu Yaman sedang terkena sebuah wabah. Yang wabah itu obatnya adalah kurma busuk. Maka saat itu utusan dari Madinah berkata kepada penduduk Madinah, yang punya kurma busuk saya beli 10 kali lipat. Bingung Abdurrahman bin Auf. Mau miskin malah semakin kaya. Nah ini yang diajarkan. Ketika membahas tentang hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Justru sebaliknya, kita harus kaya. Kita harus punya jabatan, kita harus punya rumah yang mewah, harta yang berlimpah, tapi gunakan untuk membantu agama Allah. Kalau kita ini seorang pejabat, Bapak Ibu, makanya saya sangat berharap itu yang jadi pemimpin kita itu adalah ulama. Orang yang paham ilmu minimal. Sehingga apa? Dengan satu tanda tangan dia bisa mengubah kehidupan kita jadi lebih baik. Itu fungsinya ketika pemimpin itu orang yang alim, orang yang paham ilmu. Satu tanda tangan dia mengatakan syariat Islam di Luk Semewe dihidupkan kembali dengan sangat ketat, luar biasa. Dengan satu tanda tangan dia, semua masjid di Luk Semewe harus menjadi masjid yang makmur. Begitu juga kita minta sama Allah supaya kita kaya.
Sehingga dengan kekayaan kita bisa bantu agama Allah. Jangan berpikir saya hidupnya mau pas-pasan saja, mau miskin-miskin saja, enggak boleh. Tapi kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah seperti itu hidup kita, tawakal. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita belajar dari Qarun, ditenggelamkan oleh Allah. Kenapa? Terlalu cinta sama dunianya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di dalam lautan merah. Kenapa? Terlalu cinta dengan jabatannya. Maka orang-orang lain, contoh-contoh dalam Al-Quran, Allah ceritakan kepada kita. Kenapa? Karena mereka terlalu cinta kepada dunia. Sebaliknya, ada yang memang sosok Allah berikan dunia, tapi mereka masih taat sama Allah. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman. Indah kan kata-kata Nabi Sulaiman dalam Al-Quran? Apa kata beliau? Hadza min fadli rabbi. Semua yang saya dapatkan ini karena Allah. Liya beluani, tujuannya Allah ingin mengujiku. Ashkur am akfur. Apakah saya bisa bersyukur atau saya kufur? Jadi Bapak Ibu, cinta kepada dunia itu bukan berarti benci sama dunia, bukan berarti benci sama jabatan, bukan berarti benci sama harta, enggak. Kita harus menjadi mukmin yang kuat, kuat fisik kita, kuat finansial kita, kuat jabatan kita, tapi gunakan itu semua untuk bantu agama Allah. Dan itu akan lebih indah. Orang mukmin yang kuat secara finansial, secara harta dan sebagainya tadi, lebih Allah sukai daripada orang mukmin yang taat kepada Allah tapi dia nggak punya apa-apa. Jadi ini punya levelnya sendiri-sendiri. Yang dicela oleh Allah apa? Yang dicela adalah orang yang menjadikan kehidupannya, orientasi kebahagiaannya adalah dunia, dunia, dan dunia terus. Maka kita dalam bahasa Aceh sering kita dengar apa? Dunia mendunia. Jadi kalau seandainya terlalu mengejar dunia, maka pada saat itu siap-siap kita capek. Kita capek dan pada saat itu kita akan merasa waktu yang kita habiskan terbuang sia-sia. Sebagai penutup, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, urusan dunia dan akhirat memang gak pernah bisa seimbang. Tetap yang kita utamakan itu adalah urusan akhirat, tapi dunia tidak bisa dilupakan. Maka inilah yang menjadi nasihat ulama-ulama kita, sahabat-sahabat terdahulu, agar apa? Kita bisa menyeimbangkan urusan ini. Kalau seandainya kita sudah terlalu materi gaya hidup kita, maka saat itu peradaban kita akan hancur. Mobil-mobil kita itu tidak digunakan untuk berdakwah, digunakan untuk maksiat. Jabatan-jabatan kita untuk menjaga kekayaan kita. Maka kalau hal itu terjadi, disitulah peradaban kita akan hancur. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semuanya. Maka kita minta kepada Allah, sebagaimana yang sering disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Beliau bilang kan, doa saya nggak banyak-banyak, kata Ustaz Abdul Somad. Cuman 10 yang saya minta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Salah satunya wa barakatan fil rizq. Kita minta rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Nah, kalau seandainya Allah sudah berikan, udah kita bersyukur sama Allah, kita tawakal sama Allah, kita qanaah sama Allah. Semoga semua yang Allah titipkan kepada kita itu membawa kita kepada kebaikan. Jangan sampai terlalu cinta kepada dunia sehingga kita menjadi siapa? Menjadi ahli warisnya Qarun, menjadi ahli warisnya Fir'aun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.